Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah yang kita sembah, Allah di atas segala Allah, Allah yang berdaulat atas saya dan saudara. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, di daerah rumah Bapak Sutrimo. Kita mengucap syukur buat kemurahannya yang begitu dahsyat atas saudara dan saya. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, di sore yang indah ini kita akan menerima berkat yang luar biasa. Kita akan satukan hati kita akan sembah Dia, kita akan puji Dia, sebab Dialah Allah di atas segala Allah, Allah yang senantiasa menolong saya dan saudara. Mari kita satukan hati kita sembah Dia. Haleluya. Salam Bapak Sutrimo, Tuhan memberkati. Haleluya. Ada jalan, tiada jalan. Kau salam Bu tentrem, Tuhan memberkati. Jalan bagiku selalu ada jalan, dimana ada ketahuan. Salam Pak Joko Warsito, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Terputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara ku sempurna. Di sungai salam. Haleluya. Glory. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku. Bukan jalan bagiku. Haleluya. Ada jalan, selama ada kemauan, biarlah hidup selalu
jalan yang Kau tunjukkan. Haleluya. Jalan seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Haleluya. Ada kemauan, biarlah jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Haleluya. Ada di depanku. Salam Pradipta, Tuhan memberkati. Salam juga Pak Dwi, Tuhan memberkati. Jalan di mana ada kemauan, biarlah jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Lu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan padaku, yang Kau tunjukkan di jalan yang Kau tunjukkan padaku. Haleluya, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus di sore yang indah ini. Terima kasih Tuhan masih beri kami kesempatan 23 Mei 2020 kami boleh ada live di tempat ini, di Purwodadi, di daerah Pengkol. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan pakai daripada keluarga Bapak Sutrimo, juga Bapak Joko Warsito, beserta seluruh keluarga besar di tempat ini yang membawa kami, yang mengizinkan kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami minta belas kasih-Mu turun Tuhan. Kami minta Engkau mengurapi kami bersama tim WBI dan PDH pada saat yang sore yang indah ini. Kami minta urapan-Mu. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi. Roh Kudus, Engkau bebas bekerja di tempat ini.
Engkau Raja, ini waktumu, ini acaramu, ini pestamu. Engkau bebas leluasa mengerjakan apa yang Engkau mau. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara yang dikasihi Tuhan. Adalah kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih kemurahannya bersama tim BPI dan PDH. Kita akan menyembah Dia, kita akan memuji Dia. Haleluya. Amin. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, Kau yang layak disembah. Salam juga Natalia, Tuhan memberkati. Haleluya, kata Natalia. Sudah ada suara gitar yang mengiringi. Ya, kami diizinkan Tuhan boleh live di Pengkol, di rumahnya Bapak Sutrimo. Haleluya.
Glory. Haleluya. Kau yang layak kami sembah. Glory, haleluya. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Haleluya. Kau yang layak disembah Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu di dalam sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah mengizinkan kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak terima pujian. Bagimulah segala puji, hormat, dan kemuliaan. Kami rindu Tuhan, Kau berfirman kepada setiap kami, karena firman-Mu lah yang akan menguatkan kami, firman-Mu lah yang akan meneguhkan kami, yang akan menolong, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami tim PDA dan WBI di tempat ini, urapi setiap kami. Kami perlu urapan-Mu. Juga yang streaming sore yang indah ini, Tuhan mengurapi setiap mereka dimanapun berada. Kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Kami rindu urapan-Mu memenuhi setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat pujian yang sudah disiapkan tim PDH. Sekalipun saya tidak tahu, jadi saya cuma diam saja saudara. Saya nggak hafal pujian ini, tapi saya percaya setiap kita akan mengalami urapan Tuhan. Dan pada sore yang indah ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kesembuhan yang ada di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-14. Saudara, seperti kita tahu, berapa banyak terkadang kita diminta untuk mendoakan orang yang mengalami sakit penyakit, orang yang dalam ketakutan, orang yang terpuruk, orang yang mengalami tekanan yang begitu kuat, bahkan dalam kebimbangan, dilema segala macam. Dan pada sore yang indah ini saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Allah hadir di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Seberapa iman percaya saudara kepada Tuhan, di sore yang indah ini kita akan mengalami janji Tuhan, kita akan mengalami kasih setia Tuhan. Mari kita buka di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-14. Tolong Mas Bagas. Puji Tuhan, kita sudah bersama Mas Bagas kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nyusul Mas Bagas. Ternyata kita nggak bisa pisah tanpa Mas Bagas ya. Kita selalu diberkati dengan gitarnya. Tadi Mbak Natalia sudah bilang, katanya sudah ada suara gitar yang mengiringi. Iya Nok. Kami sudah nyusul Mas Bagas di Purwodadi, di Pengkol. Semua karena kemurahan Tuhan. Silakan Mas Bagas. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Haleluya. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Amin. Amin. Sebab Engkaulah kepujianku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi sehebat sebesar Yeremia pun mengandalkan kesembuhannya kepada Tuhan. Dia berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Saudara, kalau saat ini engkau dalam keadaan apapun saat streaming, saudara yang dikasihi Tuhan,
luar biasa ya. Saya harus lebih keras lagi dibanding tetangga sebelah ya saudara. Saya percaya, saya minta urapan Tuhan yang powerful sehingga kita semua tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan, kepada kasih setia Tuhan. Firman Tuhan Nabi Yeremia mengatakan seperti ini di dalam Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sebegitu percayanya seorang nabi besar seperti Yeremia menaruh kepercayaan kesembuhannya di dalam Yesus Kristus. Dia juga berkata, selamatkanlah aku maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan saya dan saudara? Kalau kita tidak punya pengharapan saudara, saat ini mungkin engkau sedang dalam masalah persoalan. Berapa banyak yang mengalami masalah persoalan, sakit, penyakit. Bahkan barusan saudara yang dikasihi Tuhan, saudara kita tim WPI mengalami sakit yang sangat-sangat buat saya itu sampai membuat saya berteriak menjerit, Tuhan tolonglah hambamu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu sebelum COVID-19 kita bertemu. Bahkan beliau sering ke rumah saya, kita bertemu, beliau dalam keadaan baik-baik saja. Tapi hari ini beliau mengirimkan foto di bagian kaki, di betis sampai di telapak kaki, yang membuat saya sampai berteriak. Itulah yang membuat saya dikuatkan saudara. Tuhan tolonglah kami, tolonglah kami. Kami percaya Engkau akan menyembuhkan kami. Kita belajar seperti Nabi sebesar Yeremia mengatakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berteriak, minta pertolongan Tuhan, minta kesembuhan yang daripada Tuhan. Apapun sakitmu, mungkin engkau mengalami kekhawatiran, engkau mengalami kecemasan, engkau mengalami hati yang gelisah, engkau ketakutan, engkau gak bisa berbuat apa-apa. Katakan pada sore yang indah ini, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Karena Engkaulah kepujianku, yang artinya jadikan dia Yesus yang terutama di dalam hidup saudara dan saya. Jadikan dia Yesus yang memegang kendali hidup saya dan saudara. Dia tabib yang ajaib, dia dokter di atas segala dokter. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau nabi sebesar Yeremia yang adalah utusan Tuhan untuk memberitakan keselamatan saudara, keselamatan penebusan akan Tuhan Yesus Kristus. Yeremia yang diutus Tuhan untuk mengingatkan bangsa Yehuda saudara, di dalam salah satu ayatnya terdapat pernyataan keyakinan. Yeremia nabi yang diutus Tuhan punya keyakinan yang begitu besar bahwa Allah, Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitnya, bahwa Allah sanggup menyelamatkan hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan angkat satu pujian, Pracaya Gusti Yesus. Pracaya Gusti Yesus. Kita akan angkat satu pujian. Mari saudara, kita boleh merasakan urapan Tuhan, kuasa Tuhan. Ngrasake sabdane, gondeli pepakone. Katakan dengan iman, sembuhkan aku ya Tuhan, selamatkan aku ya Tuhan. Haleluya, sebab Engkaulah kepujianku, Engkaulah senterku, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Kanthi tulus sing ati selawase, setan ora doyan, demit ora ndulit.
bagi yang percaya kepada Kristus, Bu Setiori ini sudah memberi jempol. Memang Tuhan kita Allah yang luar biasa, Jehovah Rafa, dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Yeremia nabi yang adalah utusan Allah, saudara, dia bisa mempercayakan kesembuhannya di dalam nama Yesus Kristus. Dia berkata, sembuhkanlah aku, maka aku akan sembuh. Begitu percayanya. Maka bagaimana dengan saya dan saudara? Kita juga harus melakukan hal yang sama. Bagaimana saat kita mengalami banyak hal, saudara? Saat kita mengalami sakit penyakit. Saya juga beberapa 6 bulan yang lalu, saudara, setelah Tuhan izinkan saya boleh mengalami kecelakaan di kaki sebelah kanan saya patah, di tulang besarnya, saudara, di bawah lutut saya. Haleluya. Sampai hari ini saya sekalipun masih memakai krek untuk berjalan, tapi saya selalu berkata, Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan kaki ini. Engkau yang akan menyelamatkan saya, menolong saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada harapan yang lain. Tidak ada. Sampai kemarin Bu Ana itu berkata seperti ini, awakmu juga tidak minum intinya suplemen atau obat apa yang lain yang maksudnya untuk supaya pulih. Saya benar-benar pasrah, saudara, sama Tuhan. Saya tidak melakukan apapun juga. Saya percaya kalau Yeremia bisa berkata, Tuhan, Engkau akan menyembuhkanku, Tuhan. Engkau yang akan menyembuh. Yeremia berkata seperti ini tepatnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Demikian juga saya, saudara. Saya berkata, Tuhan, sembuhkanlah Ria, maka kaki Ria akan pulih kembali, akan berjalan seperti sedia, bahkan jauh lebih baik lagi, kuat. Dan saya juga berkata, Tuhan, selamatkanlah aku dari setiap roh maut, roh kecelakaan, segala macam, saudara, kuasa-kuasa jahat. Perlindungan Tuhan selalu nyata atas hidup kita. Shalom Ibu Susilowati, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak mempercayakan hidup kita di dalam tangan Yesus Kristus. Kita buka, Mas Bagas bisa bantu saya, di dalam Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Dia Tuhan yang kita sembah. Percaya, saudara, Dia sanggup menolong saya dan saudara. Dia yang akan menyembuhkan saudara dan saya. Dia mengampuni kesalahan saya dan saudara, setiap dosa pelanggaran kita. Diampuni Tuhan. Betapa senangnya hati ini, saudara, punya Allah, punya pribadi seperti Tuhan Yesus. Dan saat ini kita live di alam terbuka seperti ini, kita boleh merasakan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan masih boleh mengizinkan kami ada di tempat ini dengan keadaan yang lancar. Tadi putranya Bu Santi sekitar pukul 10 pagi menjemput kami, saudara, dari Semarang. Beliau sudah ada di Purwodadi kemarin tanggal 22. Rela pulang kembali ke Semarang hanya untuk menjemput kami. Dan sungguh kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan atas keluarga daripada Bapak Sutrimo, Bapak daripada Ibu Santi dan Bapak Joko Warsito. Kita mengucap syukur Tuhan baik, keluarga ini sudah menjadi keluarga kami, saudara kami. Mereka sangat memberi yang terbaik buat Tuhan melalui kami hamba Tuhan, saudara. Kami percaya itu satu kemurahan Tuhan, satu bukti bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Saya tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya bisa berkata sedari tadi, saudara, sama Ibu Ana yang malam sudah bersama saya di rumah kami, terus menunggu jemputan tadi pagi. Saya hanya bisa, Tuhan Engkau baik, Engkau mempertemukan kami dengan keluarga yang terbaik.
Sungguh Engkau baik, tidak ada yang bisa memisahkan kasih-Mu dari kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Allah yang kita sembah, Allah pribadi yang hidup, dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib, itulah yang menjadikan kami kuat sampai hari ini. Apapun masalah, persoalan, sakit, penyakit seperti apa, keadaanmu seperti apa, firman-Nya di dalam Yeremia tadi mengatakan, saudara, di dalam Yeremia 17 ayat 14, Yeremia berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia mengatakan hal seperti itu. Dia menaruh percayanya. Dia begitu percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita masih bimbang? Apakah kita masih memikirkan sesuatu yang sia-sia? Tidak menaruh percaya kita kepada Tuhan. Mari saudara, hari ini 23 Mei 2020 kita minta ampun sama Tuhan. Kita mau berbalik. Kita mau percaya Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan kami. Engkau yang akan menolong kami. Engkau yang akan memampukan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur di 103 ayat 3 mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Dia yang menyelamatkan saudara, mengampuni segala kesalahan saya dan saudara, diampuni kita. Dia juga saudara yang menyembuhkan penyakit saya dan saudara. Betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan kita. Kalau saya tuh saudara gak pantas, gak layak, belas gak memenuhi syarat apapun. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Dipertemukan dengan saudara-saudara yang terbaik. Dialah yang menjadikan kita ada sampai hari ini saudara. Tidak ada alasan buat saya dan saudara untuk tidak saling mengampuni. Mungkin saat ini kau masih menyimpan kepahitan, engkau masih menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita satukan hati, kita minta Tuhan, Tuhan, Engkau yang sudah menyembuhkan dan sudah mengampuni dosaku, Engkau yang sudah menyelamatkanku. Tidak ada alasan buat saya untuk tidak mengampuni, untuk tidak mengasihi, untuk tidak menerima saudara kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mengasihi, mengampuni, Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saya dan saudara. Kesembuhan itu akan kita alami saudara. Kita percaya roh Tuhan akan bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita bertobat, karunia-karunia Tuhan dicurahkan di dalam hidup setiap kita. Saudara, kita buka di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan saudara, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Ia, Kristus, menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Haleluya, amin. Pada malam yang indah ini saudara, sore menjelang malam, kita minta Tuhan yang membalut luka kita. Dia yang membalut setiap luka-luka kita. Bahkan Dia yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Orang yang patah hati saudara disembuhkan. Orang yang terluka hatinya sore ini Tuhan balut di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan. Izinkan sore ini Tuhan membalut lukamu. Izinkan Tuhan menyembuhkanmu. Izinkan Tuhan menjamahmu di dalam nama Yesus. Kami minta urapan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sekedar saudara terpesona dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saudara, tangkap baik-baik firman Tuhan pada sore yang indah ini. Firman-Nya di dalam Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bukan saja disembuhkan, tapi dibalut. Yang artinya saudara Tuhan peduli atas hidup saya dan saudara. Tuhan perhatikan kita. Tuhan menghargai setiap kita. Tuhan menjadikan kita biji matanya. Amin. Tuhan sangat menghargai kita. Saudara, kalau saudara boleh merasakan saya lebih lagi. Saat saya lab seperti ini, padahal saat ini saudara masih cerah, masih belum gelap. Tapi Bu Santi, terus
Ibunya Mas Bagas beserta putrinya Bu Santi sudah berdiri memberikan penerangan supaya semua tampak excellent. Ini satu kemurahan Tuhan, saya katakan. Bukan saya yang bisa lakukan atas pribadi lepas pribadi yang berdiri di depan saya, saudara. Tapi Allah Roh Kudus yang akan menolong, memampukan, menyanggupkan. Bahkan Dia berkata yang akan membalut setiap luka kita. Amin. Di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan akan terus melingkupi kehidupan saya dan saudara. Dan saudara, ada banyak umat Kristen yang mungkin merasa kecewa, mungkin merasa tertekan, tersakiti dengan kata-kata, sebuah kata-kata. Lidah ini anggota tubuh yang paling kecil. Tari lidah inilah yang sering sekali dipakai untuk apa? Menyakiti satu dengan yang lain. Dan malam hari ini, mari kita belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain. Jangan mengingat segala yang dilakukan saudara-saudara kita, tapi kita belajar, kita mau mengampuni. Tuhan, gak ada pilihan lain buat saya dan saudara untuk tidak mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka kembali di dalam Yeremia 33 ayat 6. Tolong Mas Bagas. Yeremia 33 ayat 6. Tangkap baik-baik saudara, kuasa Tuhan luar biasa sore ini. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Amin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka orang yang percaya kesehatan dan kesembuhan. Amin. Kesehatan dan kesembuhan. Salam Bud Romdona, selamat bergabung. Haleluya. Haleluya. Saudara, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Terus? Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Adakah alasan untuk kita tidak setia? Adakah alasan untuk kita mengeluh atau berduka cita? Adakah alasan untuk kita khawatir, takut, bimbang, gentar, galau saat kita dengar firman ini, saudara? Kita percaya di dalam firman Yeremia 33 ayat 6 dikatakan, sempurna, saudara. Sesungguhnya Kristus akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku, saudara, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan sempurna. Tuhan bekerja. Amin. Disembuhkan, yang mendatangkan kesehatan, kesembuhan dan menyembuhkan. Saudara, karunia kesembuhan Tuhan curahkan untuk apa? Menyembuhkan saya dan saudara yang apa? Yang sakit, yang berbeban berat, yang letih lesu dan berbeban berat, yang mengalami banyak hal tekanan hidup, depression, segala sesuatu yang kita alami. Tuhan berkata, Dia akan mendatangkan kepada saya dan saudara orang percaya kesehatan, kesembuhan dan menyembuhkan. Saudara, dan akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Amin. Disingkapkan kesejahteraan. Saudara dan saya hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerahnya. Hari lepas hari, pandemi COVID-19 tidak bisa membuat saya dan saudara khawatir, galau, gundah. Tapi kita anak Tuhan yang dipilih akan dicurahkan kesehatan. Di dalam nama Yesus, tubuh kita sehat. Kuasa Tuhan melimpah di dalam saya dan saudara. Roh Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya urapan Tuhan turun atas pribadi lepas pribadi. Firman ini bukan kebetulan, tapi ini pengaturan Tuhan. Di sore ini saudara, Tuhan kerjakan supaya hati-hati yang terluka dibalut Tuhan. Hati-hati yang terluka disembuhkan. Karunia kesembuhan Tuhan curahkan. Apapun sakit penyakit saudara, alami sore ini kuasanya. Mari saudara, saya akan berdoa. Setelah itu saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan. Saudara bisa angkat tanganmu, bisa taruh di dadamu, saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu. Seperti juga yang dikatakan di dalam Yeremia 33 ayat 6. Tuhan berfirman kepada saya dan saudara,
Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kami terima. Ini doa kami terima. Kami percaya apa yang Kau firmankan di dalam Yeremia 33 ayat 6 ini Tuhan. Kami percaya. Terima kasih buat kesembuhan yang Kau curahkan pada sore ini. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat keselamatan, buat berkat yang limpah di dalam setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, di season kedua nanti kita akan lanjut tentang kasih karunia Tuhan ini. Saya percaya Roh Tuhan akan bekerja. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan terus memuji Dia sampai waktunya tiba, saudara. Haleluya. Di dalamku bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, Kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada Di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari, seperti Daud menari. ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada Di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada Di dalamku, ku kan menari. seperti Daud menari. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada Di dalamku, ku kan menari. seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari. seperti Daud Salam buram, haleluya. menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari. Seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
Bila roh Allah ada. di dalam Oh haleluya, Tuhan baik. Seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita akan kembali nanti bergabung di pukul 20.00. Terima kasih buat Pak Joko Warsito, hikmat Roh Kudus turun sehingga memberi kami penerangan dengan cara menyalakan mobilnya, saudara. Semua ini karena pertolongan Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan melingkupi daerah Pengkol, wilayah tempat ini, Purwodadi Pengkol, di mana beliau tinggal, Bapak Sutrimo beserta seluruh keluarga, beserta anak, cucu, menantu. Kasih kuasa Tuhan melingkupi setiap mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin.